Selamat pagi. Pagi. Ya, hari-hari ini beritanya agak kurang banyak ya. Jadi yang pertama hari ini untuk pound sterling dan Amerika itu banknya libur ya, Memorial Day di sana. Nah, untuk Dow Jones-nya nanti saya akan konfirmasi apakah buka atau enggak indeksnya nanti malam. Ya, karena sering juga banknya libur, indeksnya tetap buka ya. Lalu yang kedua, close dulu. Besok ada consumer confidence saja ya, berita forex factory-nya. Jadi yang lain kosong untuk besok. Lalu hari Rabu untuk Jepang BOJ Government Kuroda Speaks. Ya, kemungkinan besar hari Rabu ini berita ini akan men-trigger USD JPY untuk naik ke atas. Ya, masih hari Rabu. Lalu hari Kamis ada banyak berita untuk Aussie dan hari Sabtu ada untuk China ya, manufacturing PMI. Jadi efeknya akan ke Senin nanti. Oke, lanjut ke berita. Beritanya juga nggak terlalu ini ya. Masih masalah moneter. Fed Bullard ingin menaikkan inflasi sebelum pengurangan QE. Nah, kan The Fed ingin, ceritanya sedang ada rencana untuk mengurangi stimulus dia. Ya, tetapi harus dilihat dari inflasi dari Amerika itu sendiri. Inflasi adalah kenaikan harga barang, pelemahan mata uang. Ya, kalau harga barangnya naik berarti orang-orang sudah banyak bisa belanja barang. Artinya perekonomiannya sudah lumayan membaik. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, tapi kalau inflasinya belum cukup sampai di targetnya, maka kemungkinan besar stimulus akan tetap diberlakukan. Oke. Jadi laporan inflasi untuk Amerika Serikat akan menentukan apakah stimulus akan dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan berarti market tetap up, tapi kalau tidak dilanjutkan, kemungkinan besar akan ada koreksi untuk short term. Oke. Lalu Portugal mungkin butuhkan pemangkasan target defisit tahun 2014. Ini berita untuk Euro, USD dan minor ya, jadi bukan mayor. Lanjut ke bawah. Nah, ini diperhatikan, BOJ, Bank of Japan Kuroda yakin dengan sistem keuangan Jepang. Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda tetap yakin sistem keuangan Jepang dapat menangani kerugian. Oke. Yang kerugian dari mana? Ditimbulkan dari kenaikan biaya obligasi atau yield-nya. Ya, jadi obligasi yield-nya naik, bunganya naik. Artinya obligasinya itu tidak laku ya. Karena apa tidak laku? Karena orang khawatir akan perekonomian Jepang. Jadi Haruhiko Kuroda sampai saat ini masih positif. Ini adalah cerminan dari aksi dia, yaitu dia tetap akan mengintervensi ke pasar. Itulah kenapa dia positif, dia tetap intervensi ke pasar. Oke, sekian. Jadi untuk yen kemungkinan besar akan turun dulu ke 100, lalu akan naik ke 106. Ya, short term-nya koreksinya ke 100, lalu naik ke 106. Next. Ada news? Ya udah. Ini dia. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi, untuk newsnya ini dari Win Macau. Win Macau direkomendasikan untuk di sell di harga sekarang di 23.17 dengan take profitnya di 20.00 di area sini dan stop lossnya di 25.00. Sini dia ada gap. Seperti itu, ini untuk Win Macau. Sell. Lagi di sini juga masih dunia dia mau arah cross ke bawah dan sekarang indeks Hang Seng lagi down. Sekian beritanya, terima kasih. Oke, ini untuk Dow Jones ya. Yang pertama untuk Dow Jones, ini masih berarah tren turun. Ya, masih akan terus turun ke bawah atau koreksi ke 15.000. 15000 di daerah sini. Oke. Kemungkinan besar bisa tembus ya, atau bisa ke 14 lagi. Next. Lalu untuk Hang Seng, Anda bisa lihat saya sudah bikin pola triangle di situ ya untuk Hang Seng. Ini support, ini resisten, lalu targetnya adalah 2000, 22.000 untuk Hang Seng. Target penurunannya. Ini daily. Jadi untuk saham Hong Kong masih akan turun. Ya. Next. Ini Shanghai tetap sama, stop loss 2151 dan take profit 2500, masih akan naik strong uptrend untuk Shanghai. Hari Sabtu ada berita PMI-nya dia. Next. Ini emas
Untuk emas hari ini kemungkinan besar akan bergerak sendiri, berbeda dari futures lain. Ya, sekali lagi, hari ini kemungkinan besar dia akan berlawanan dengan forex. Target adalah uptrend ke 1437. Ya, uptrend ke 1437 untuk emas. Jadi nanti kalau misalnya forexnya berlawanan arah, saya sudah bilang dari pagi. Oke. Nah, bisa itu pembagian nilai. Gimana? Ntar aja. Next. Aussie. Ya, ini untuk Australia versus US dollar, strong downtrend, target 09521. Ya, masih akan turun untuk Australian versus US dollar. Besok ada Rabu ada berita. Oke. Aussie masih strong downtrend ya. Sebenarnya itu supportnya berapa? 9633 Pak, bawahnya 9521. Bawah. Sekarang 96. Ini 95. Enggak tuh, benar. Yang ada titik merah. Ini Pak. 9575. Oke, next. Euro US dollar downtrend ya. Hari ini downtrend ke 2878. 12878. Ini pola head and shoulder di time frame hour 1 ya. Euro US dollar downtrend. Aussie downtrend, Euro downtrend, otomatis pound sterling juga downtrend, tapi banknya libur hari ini. Jadi kemungkinan besar nggak akan bergerak banyak. Ya. Hari ini GBP downtrend sampai 15076. 5076 target untuk hari ini. Next. Back dulu. Nah, untuk GBP Anda perhatikan ya. Ini kan turun ya. Turun, lalu di sini ada break support. Oke. Nah, ini kemungkinan besar akan pullback dulu. Naik dulu untuk turun lebih jauh lagi. Ya, jadi kemungkinan besar untuk besok GBP bisa naik dulu. Oke, next. Ini USD Swiss franc ya, target penurunan 9521. Ya, masih turun untuk USD CHF 09521. Paling kalau naik pun 20 poin, 10 poin. Next. USD JPY atau yen ya, target 100.00, lalu bisa naik lebih tinggi lagi ke 106. Jadi koreksinya sampai 100. Sedikit lagi, sekarang 101. Naik lebih tinggi lagi. Masih strong uptrend untuk USD JPY. Oke, sekian dan terima kasih.